pertama, PT Victory International Futures terdaftar resmi di Bapepti dan terregulasi serta diawasi oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dana dan transaksi nasabah itu sendiri. Yang kedua, PT Victory International Futures mempunyai variasi produk yang beragam, mulai dari mata uang forex, logam mulia, produk energi oil, sampai pada indeks Hang Seng dan Nikkei dan Kospi. Yang ketiga, aplikasi dari semua platform, trading di mana saja tanpa halangan dengan platform favorit Anda. Yang keempat, biaya trading kecil, mulai dari spread, komisi, serta swap yang rendah. Yang kelima, transaksi mudah dan aman. Seluruh dana Anda ditempatkan di rekening terpisah dan store tarik dana langsung via aplikasi. Mari bergabunglah bersama kami PT Victory International Futures cabang Manado dan dapatkan analisa dari tim analisis PT Victory International Futures dan jadilah sukses. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Frista. Sekarang saya ada di Taman Wisata Mahoni Tomohon. Saat ini saya bersama dengan Pak Ronald. Apa kabar Pak? Baik. Ya, saat ini kita akan berdiskusi tentang trading online, Pak. Berbicara soal trading, Pak, banyak yang berpikir bahwa trading online itu judi. Menurut pandangan Bapak, seperti apa? Menurut pandangan saya tidak. Kenapa, Pak, seperti itu? Judi dan trading itu sangat berbeda. Kalau judi itu hanya mengutamakan faktor keberuntungan dan hanya mengenal menang atau kalah. Ini sangat berisiko, meski ini adalah sarana orang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau menurut pandangan Bapak, trading itu seperti apa? Trading online setidaknya memiliki dua cara untuk bertransaksi. Pertama, teknik analisa fundamental. Kedua, teknik analisa teknikal. Dari dua cara inilah, para trader dapat menganalisa risiko yang akan timbul saat bertransaksi. Jadi seperti yang Pak Ronald katakan tadi bahwa trading online itu bukanlah judi, karena judi itu hanya mengandalkan keberuntungan, sedangkan trading online itu ada analisa, seperti ada analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Demikian perbincangan bersama dengan Pak Ronald, biarlah bermanfaat dan jangan lupa juga untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Terima kasih, salam profit. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Frista. Sekarang saya berada di Kota Tomohon. Kota Tomohon ini terkenal dengan kota bunga dan lebih tepatnya saya berada di Resort Gardenia. Ini adalah salah satu destinasi yang patut kalian untuk kunjungi di Kota Tomohon karena di sini ada resort, ada juga kafe dan hampir semua macam bunga yang ada di dunia ada di tempat ini, guys. Di sini banyak dikunjungi turis-turis asing dari mancanegara dan kita ketahui bersama bahwa turis-turis asing menggunakan mata uang asing karena di sini tidak menerima mata uang asing, jadi mereka menukar terlebih dahulu mata uang asing di money changer. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini tentang pertukaran mata uang atau di dalam dunia bisnis trading dikenal sebagai forex atau foreign exchange. Trading forex tidak memerlukan kualifikasi akademik atau latar belakang pekerjaan Anda. Siapapun Anda bisa melakukan trading forex. Seiring berjalannya waktu, trading forex adalah cara mudah untuk mendapatkan penghasilan secara online.
Trading forex bisa Anda lakukan dengan menggunakan laptop Anda, PC Anda, atau smartphone Anda. Untuk melakukan trading, Anda harus memilih broker yang terpercaya, baik itu dilihat dari legalitasnya dan juga cara penarikan dananya itu lebih mudah, dan juga yang mampu memberikan analisa-analisa yang akurat, tajam, dan sangat terpercaya. Jumpa lagi dengan saya Frista. Saat ini saya berada di Excelso Mega Mall Manado, tepatnya di kawasan Megamas. Pengen beli mobil mewah atau rumah mewah, atau pengen jalan-jalan ke luar negeri dengan menggunakan kapal pesiar, sudah tentu itu merupakan impian dari semua orang, dan itu tidak salah. Untuk memenuhi semuanya itu sudah tentu kita perlu uang. Nah, dari situlah pentingnya berinvestasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ronald. Ya, apa kabar Pak? Baik. Ya, saat ini kita akan berdiskusi tentang investasi ya Pak. Nah, menurut Pak Ronald, investasi apa Pak yang cocok di era pandemik ini Pak? Investasi apa yang cocok? Sebelumnya saya mundur sedikit ya, dengan sehubungan dengan yang Ibu katakan bahwa keinginan orang itu banyak sekali, dan tentu untuk memenuhi itu orang harus berinvestasi. Nah, di era pandemik seperti ini, investasi apa yang cocok? Itu jadi pertanyaan. Iya betul sekali Pak. Menurut saya ada investasi di mana orang tidak bisa ketemu orang langsung. Ini paling cocok. Itu hanya ada di trading online. Mengapa Pak Ronald lebih memilih trading online Pak? Trading online itu menurut hemat saya paling tidak ada 5 lah keunggulan bisa kita lakukan di era pandemik seperti ini. Pertama, bisa dilakukan di mana saja. Ya. Kalau kita lihat kemajuan teknologi sini sangat pesat ya, dia sampai ke desa-desa untuk jaringan internetnya. Bukan cuma di kota, sampai desa-desa juga sudah ada. Inilah yang membuat trading online itu menjadi hal yang menguntungkan karena bisa dilakukan di mana saja sepanjang jaringan internet itu ada. Di samping itu ada yang saya sebut biaya relatif murah. Ini tempat tidak membutuhkan biaya apa sama sekali. Jadi trading online di mana saja dan kapan saja bisa ya Pak? Benar, karena pasarnya kan 24 jam. Iya betul. Jadi di rumah saja pun bisa, di kamar tidur bisa. Di kamar tidur di rumah kita kan tidak butuh biaya apa-apa selain yang kita punya HP dan paket internetnya kan. Itu sebabnya saya bilang itu relatif murah. Kalau melakukan trading online, ini bisa dilakukan di sela-sela waktu istirahatnya, di sela-sela waktu kerja rutinnya. Jadi apa dia istirahat break gitu, makan siang mungkin, atau katakanlah dia sibuk di siang hari, maka malam hari bisa trading. Jadi tergantung kita ya Pak? Bisa diatur sendiri kan? Bisa diatur sendiri. Jadi sangat menyenangkan sebetulnya. Jadi yang seperti yang saya sudah dengar tadi penjelasan Pak Ronald tentang trading online, berarti trading online itu Pak tidak perlu berinteraksi secara langsung dengan orang ya Pak? Karena menggunakan menggunakan online ya Pak? Benar. Jadi gini, kita kan oleh pemerintah disuruh harus jaga jarak, ya kan? Ini terkena protokol kesehatan COVID gitu. Jadi kemana-mana pun susah. Mau bisnis apa sekarang? Ya, susah. Apalagi di era pandemik ini. Anda ya, lihat tuh, rumah makan, restoran itu pada sepi-sepi kan? Karena
terbentur dengan protokol COVID maksud saya. Iya. Nah, kalau melakukan trading online, kita tidak ketemu orang. Kita hanya ketemu sistem yang ada di Lewat gadget kita. online saja ya, Pak. Jadi di mana saja kan, di rumah tidak ketemu orang, takut kena COVID, ya di rumah aja kita trading. Ada orang yang malu. Ada orang malu kan? Iya. Ketemu orang juga malu-malu, apalagi mau ngomong sesuatu. Nah, ini mau kerja apa gitu ya? Iya. Modal ada, ya kan? Di era yang begitu sulit ini, modal dia mau kerja apa? Cocoklah kalau dia trading online. Tidak ketemu orang, dia fokus dengan kegiatan trading online-nya, melihat grafik-grafik, analisa-analisa juga sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seseorang jika dia malu-malu ketemu siapa gitu kan, maka akan sangat cocok dia melakukan kegiatan trading online. Modal ada, tinggal daftar, dengan segala kemudahan ini dia bisa langsung melakukan kegiatan investasi di dalam trading online. Demikianlah diskusi saya dengan Pak Ronald tentang pentingnya berinvestasi. Sekian dan terima kasih. Salam profit. Hai, sekarang saya berada di Ataya Cafe yang letaknya berada di Kakas Minahasa. Tempat ini adalah merupakan salah satu tujuan destinasi wisata yang berada di Minahasa. Tempat ini dikelilingi oleh sawah padi yang mengelilingi kafe. Tempat ini memiliki konsep seperti ala-ala Ubud Bali. Bedanya kalau di Bali itu terkenal dengan terasering-nya atau petak bertingkat, sedangkan kalau di sini sawahnya itu seperti lapangan bola. Ngomong-ngomong soal perbedaan, kali ini saya akan mengulas perbedaan dan persamaan antara trading forex dan trading emas. Forex adalah singkatan dari foreign exchange atau pertukaran nilai mata uang. Trading forex adalah perdagangan fluktuasi nilai mata uang dan merupakan pasar uang terbesar di dunia dan memiliki potensi keuntungan yang sangat luar biasa. Trading emas adalah perdagangan secara online dan bukan fisik. Bagi investor yang ingin investasi jangka panjang, maka trading emas adalah jawabannya. Sekarang ini trading forex dan trading emas sama-sama dilakukan secara online. Hal ini menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Di kondisi saat ini, trading forex dan trading emas menjadi salah satu bisnis alternatif untuk mendapatkan keuntungan. Saya Frista dari Ataya Cafe Kakas. Terima kasih, salam profit. Halo guys, selamat malam disampaikan pada para peserta webinar yang sudah bergabung bersama dengan kita dari PT Victory International Future Cabang Manado. Perkenalkan, nama saya Frista Maseni sebagai host pada malam hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Victory International Future Cabang Manado.
Nah, sebelum saya mau mulaikan webinar kita pada malam hari ini, saya mau cek sound dulu ya. Dan yang belum mendengarkan suara saya, tolong klik join audio. Ya, yang bisa mendengarkan suara saya bisa lambaikan tangan. Ya, bagi mic yang masih aktif untuk di-mute atau dimatikan ya, agar supaya bisa berjalan dengan baik. Sebentar nanti paparan materi akan dibawakan nanti sebentar. Nah, saat ini saya akan sapa peserta yang sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Nah, sudah ada Pak Purwo ya sebagai Direktur Utama PT Victory. Iya, selamat malam Pak. Dan juga saya lihat sudah ada yang bergabung Pak Ardi, Pak Ibu Binyo, ya Pak Fafan, dan juga saya lihat di sini sudah ada Pak Sigit, Pak Arlan, dan juga Pak Agus dari Bali. Ada juga Pak Aryo, Kepala Cabang Surabaya, dan juga sudah ada Pak Putu. Ya, selamat bergabung Pak, Ibu, selamat bergabung. Ya, sebelum saya mau mulaikan webinar kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu pembicara kita Bapak Wong Kue Chen SE MSI sebagai Kepala Cabang PT Victory International Future Cabang Manado. Ya, selamat malam Pak Wong. Selamat malam Bu Frista, selamat malam semua. Iya, perlu diketahui Pak Wong ini sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Dan untuk jenjang karir, beliau dari tahun 98 sampai 2003 sebagai konsultan keuangan di PT Halim Danamas, dan dari tahun 2004 sampai 2006 sebagai manajer marketing di PT Valburi Asia Future, dan juga dari tahun 2006 sampai 2009 di PT Rasli bagian area manager. Dan dari tahun 2010 sampai 2020 sebagai Kepala Cabang PT Victory International Future Cabang Manado. Nah, sebelum saya mau lanjut, ada sedikit promosi ya dari kita, dari tim media kita. Jangan lupa untuk add FB, follow IG kami, subscribe YouTube channel kami, VIFX Manado. Ya. Oke, dan saat ini, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, dan saya akan langsung serahkan kepada pimpinan kita Pak Wong Kue Chen SE MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara seminar kita. Terima kasih Bu Frista udah memperkenalkan. Terima kasih juga kepada tim media. Dan judul seminar saya pada malam hari ini adalah Teknikal versus Fundamental. Yang harus dipahami ketika kita terjun pada bisnis yang kita geluti saat ini adalah, pertama, kita tidak bisa pastikan kemana harga bergerak. Ya, namanya bisnis semua pasti ada resiko. Tidak ada yang pasti. Yang bisa kita lakukan adalah memprediksi potensi kemana harga bergerak dengan analisa fundamental dan analisa teknikal. Apakah Anda pernah mendengar nama Martin Schwartz atau Jim Rogers? Martin Schwartz adalah trader kawakan yang dikenal sebagai seorang technician, yaitu trader yang hanya menggunakan analisa teknikal, grafik-grafik. Jadi kerjanya dia kalau mau transaksi atau entry market itu hanya melihat grafik-grafik. Kalau berbeda dengan Jim Rogers, Jim Rogers adalah trader yang berpatokan pada analisa fundamental atau berita-berita ekonomi tentunya. Nah, apakah trading Anda berbasis pada teknikal atau fundamental?
Jawabannya dua-duanya bagus dan dua-duanya memang dibutuhkan. Ini sedikit sharing aja pengalaman awal-awal saya bekerja di dunia futures. Ini pengalaman awal-awal ini ada punya teman yang begitu punya rekening atau punya nasabah, dia langsung melakukan transaksi buy sell di posisi mata uang Japanese yen. Dan beneran harga waktu dia buy sell, dulu zamannya kita masih di queue ya. Jadi tidak online seperti saat ini. Jadi semua orang bisa mendengarkan. Pada saat dia buy 10 sell 10, ini semua kita bisa mendengar. Dan beneran harga waktu itu Japanese yen kena intervensi langsung naik. Jadi pada saat naik, buy-nya di take profit, dan begitu harga rebound, dia take profit harga sell-nya. Saya tanya, prediksi atau teknik apa yang Anda pergunakan? Dia hanya bilang, teknisnya hanya teori probability 50-50. Apakah itu salah? Kalau dibilang salah, enggak juga, kenyataannya profit. Nah, ini perbedaan antara fundamental dan teknikal. Ketika pasar memperlihatkan pergerakan yang tajam, harga bergerak ke atas atau ke bawah, seperti kejadian yang tadi, posisinya untuk seorang trader yang menganut analisa teknikal, ini akan kembali melihat grafiknya. Dia akan melihat grafiknya, akan mencari peluang berdasarkan sistem trading yang dimilikinya. Jika semua faktor teknikal mengkonfirmasikan bahwa harga memang telah bullish, barulah dia mengambil posisi buy. Sementara penganut analisa fundamental akan mencari penyebab pergerakan yang tajam melalui berita. Misalnya, rilis data ekonomi. Jika berita atau data ekonomi yang dirilis terkonfirmasi sebagai penyebab pergerakan itu, ia pun akan mengambil posisi buy atau sell. Apa sih analisa fundamental? Analisa fundamental merupakan analisa yang mencoba memperkirakan pergerakan harga melalui data ekonomi atau berita dibandingkan dengan analisa terkini. Analisa fundamental sebenarnya menggunakan tools atau alat yang jauh lebih banyak ketimbang teknikal. Meskipun pada umumnya para trader cenderung hanya menggunakan rilis data ekonomi dan berita. Sebenarnya analisa fundamental mengacu pada banyak aspek lain, termasuk politik, hukum, sosial, dan banyak hal lain yang terkait dengan kehidupan kita. Analisa fundamental juga bertujuan untuk menemukan hubungan sebab dan akibat antara pergerakan harga dengan pertumbuhan ekonomi. Analisa fundamental juga bisa memberikan alarm mengenai potensi pergerakan harga selanjutnya. Namun, metode ini tidak bisa memberikan informasi indikasi kapan koreksi terjadi. Nah, untuk melihat pergerakan fundamental berita-berita ini saya biasa melihatnya melalui Forex Factory. Nanti sebentar saya jelasin. Yang jelas, analisa fundamental ini berdasar pada informasi, berita, atau rilis data dari suatu negara atau lembaga tertentu. Sementara teknikal ini berdasarkan pada data statistik, yaitu volume, grafik, historical, pergerakan harga yang sudah terjadi.
Tiga faktor yang mempengaruhi analisa fundamental, yaitu sektor ekonomi, sektor finansial, dan sektor politik. Untuk sektor ekonomi, ini ada GDP, GNP, tingkat pengangguran, inflasi, CPI, PPI, dan lain-lain. Sementara sektor finansial, ini ada di dalamnya suku bunga, neraca, cadangan devisa, money supply, kebijakan moneter, dan di sektor politik, ini ada pemilu, perang, pergantian pemimpin, atau terorisme. Ini ada contoh-contoh berita yang cukup berpengaruh ya untuk dianalisa fundamental, seperti unemployment change. Ini ialah sebuah indikator yang mengukur nilai pengangguran selama bulan berjalan. Jika nilai unemployment change Amerika naik, maka nilai mata uang US dollar akan mengalami penurunan. Ini unemployment, ini tingkat pengangguran. Jadi negatif. Jadi kalau dia bertambah, otomatis korelasinya terhadap mata uang dolar akan melemah. Yang kemudian ada Reserve Bank of Australia atau RBA. Ini kebijakan dari Bank Sentral Australia. Dia sanggup mengubah suku bunga. GDP atau Gross Domestic Product. Ini dalam bahasa Indonesia disebut produk domestik bruto. Ini ialah ukuran dari seluruh volume produksi di suatu wilayah. Informasi dari GDP ini akan sangat mempengaruhi arus mata uang dari suatu negara. Retail sales. Retail sales adalah penjualan barang-barang yang akan amat mempengaruhi daya jual konsumen. Ada commodity price. Ini sebuah indikator yang mengukur nilai pertumbuhan harga komoditi ekspor. Import price index. Ini sebuah indikator yang menghitung persentase kenaikan harga atau inflasi dari barang-barang yang diimpor. PMI. PMI merupakan indeks gabungan dari 5 indikator utama, yaitu meliputi beberapa unsur: order, tingkat persediaan, produksi, pengiriman, serta tenaga kerja. Apabila angka indeks di atas 50, berarti industri mengalami ekspansi. Serta bila di bawah 50, berarti mengalami kontraksi. Dalam pengukuran tingkat produksi, indeks ini diukur sebagai suatu indikator yang pokok serta dianggap indikator nomor 1. Dan indeks ini juga dapat mendeteksi tekanan inflasi serta aktivitas perindustrian. Pending home sales. Ini sebuah indikator yang menghitung pertumbuhan pemesanan rumah di suatu negara. Unemployment claim. Ini sebuah indikator yang menghitung banyaknya orang yang gagal mendapatkan asuransi pengangguran untuk pertama kalinya. Ini biasanya negara-negara seperti Amerika itu memberikan asuransi bagi penganggurannya ya. Yang berikut, Consumer Price Index atau CPI. Indikator ini mengukur tingkat kenaikan barang serta jasa yang dikenakan kepada konsumen. Kenaikan harga barang serta jasa pada akhirnya akan meningkatkan inflasi yang pada akhirnya biasanya wajib diimbangi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Peningkatan dari suku bunga tersebut akan mengakibatkan kuatnya mata uang dari negara yang tersebut. Ini saya coba menjelaskan ya untuk Forex Factory. Jadi biasanya untuk melihat berita-berita yang up to date,
Ini biasanya saya menggunakan forexfactory.com. Jadi mungkin sudah ditampilkan. Oke. Jadi yang kita lihat dulu ini tanggalnya ya untuk hari Kamis ini. Ini tanggal 26 November. Jadi yang kita set dulu ini jamnya. Kita bisa klik di kolom jam. Untuk waktu Indonesia Tengah, ini kita set GMT plus 8 ya. Kalau untuk teman-teman yang ada di daerah Jawa mungkin kita setnya GMT plus 7. Ini untuk currency ini SONA, jadi negara yang mengeluarkan data. Impact ini imbas dari data ini ke mata uang. Ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna orange, dan ada yang berwarna merah. Untuk yang berwarna kuning ini low impact, jadi imbasnya agak rendah. Sementara yang medium impact ini sedang atau menengah. Sementara yang merah ini adalah high impact. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemik ini kita lihat high impact ini, data-data high impact kebanyakan ini sudah menjadi medium impact. Dan sebaliknya medium impact ini sudah ada yang berubah menjadi low impact. Nah, coba kita lihat yang high impact. Untuk hari ini yang sudah lewat ini FOMC meeting. Ini adalah pertemuan ya atau meeting dari FOMC. Ini tidak ada forecast, tidak ada previewsnya dan tidak ada aktual karena ini adalah meeting. Untuk melihat detailnya atau penjelasannya kita bisa klik di kolom surat. Nah, di sini kita bisa lihat dia punya source, usual effect, frekuensi dan lain-lain. Bagi teman-teman yang jago bahasa Inggris ya bisa langsung baca, yang tidak mengerti bahasa Inggris ya bisa di copy, paste, masukin ke Google Translate. Yang berikut ini ada trading balance. Ini trading balance ini biasanya ini high impact ya. Ini sekarang dia menjadi low impact. Ini yang sudah terjadi, saya kasih contoh aja ya. Trade balance ini adalah selisih antara ekspor dan import dari suatu negara. Jadi kalau previewsnya ini minus 1025, ini diprediksinya forecastnya minus 500, ini berarti minusnya berkurang. Kalau minusnya berkurang, ini berarti plus. Jadi ekspornya lebih banyak daripada impornya. Sementara aktualnya ini sudah terjadi, jadi mendekati dari forecast. Jadi suggest-nya saya biasa ini termasuk suggest yang plus. Jadi data plus kita bisa suggest untuk buy New Zealand dollar. Kalau dari data New Zealand dollar yang tadi sudah terjadi. Dan yang berikut yang sudah terjadi juga ini private capital expenditure quarterly. Nah, ini previewsnya minus 6,4. Forecastnya minusnya berkurang. Jadi minus 1,5. Nah, ini datanya juga, ini adalah perubahan dalam nilai belanja modal disesuaikan dengan inflasi di sektor swasta. Kalau minusnya berkurang bagus, tapi ternyata aktualnya di atas dari forecast, minusnya malah bertambah. Jadi agak jelek buat Australian dollar. Jadi ini sekilas kalau untuk data antar malam yang hari ini tidak ada yang medium impact dan high impact. Dan nanti pada Thanksgiving Day atau Bank Holiday. Dan yang tidak bisa kita dapatin dari Forex Factory ini adalah berita-berita yang mungkin contohnya seperti COVID-19, perkembangan dari berita-berita yang terinfeksi atau vaksinnya. Itu juga tidak ada. Juga seperti Pilpres kemarin yang di Amerika, jadi kita hanya bisa memantaunya dari CNBC atau Reuters, Bloomberg. Dan fenomena terakhir-terakhir ini kalau teman-teman melihat ini sebelum COVID dan sesudah COVID berbeda. Jadi pada saat COVID ini kita tahu bersama emas sempat naik sampai 2000-an.
oil sempat drop sampai minus, dan setelah diisukan ada satu lembaga atau suatu negara menemukan antivirusnya, ini akan membuat harganya berbalik. Dan ini yang fenomena terakhir-terakhir. Itu juga termasuk dalam fundamental analisis. Juga kebiasaan-kebiasaan seperti akhir tahun ini, Imlek dan musim kawin di India. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan. Itu juga termasuk dalam fundamental analisis. Oke. Kita sekarang masuk ke technical analysis. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah technical analysis adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Biasanya digunakan oleh trader yang untuk membantu mengambil keputusan jual atau beli dalam trading produk, entah itu saham, forex, emas, atau komoditas. Siapa aja yang menggunakan analisis teknikal? Pada umumnya pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Analisis teknikal juga bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga, mulai dari forex, komoditi, futures, saham, dan lainnya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal? Analisis teknikal selalu menggunakan grafik atau chart. Maka dari itu, trader yang murni berpegang pada aspek teknikal saja disebut chartist. Dulu grafik harus dibuat sendiri oleh trader. Untunglah sekarang sudah banyak software yang memudahkan dan bisa menampilkan harga secara real time. Untuk software online trading biasanya menggunakan MetaTrader yang kita sekarang juga sudah memakainya, yaitu MetaTrader versi yang 5 ya, MetaTrader 5. Biasanya software ini gratis untuk pemakaiannya. Kalau kita flashback, saya mengingat dulu tahun 98 ini agak susah ya untuk mendapatkan technical analysis ini, karena tahun 98 itu masih serba di queue, jadi belum online seperti ini. Kita mau ngambil chart aja kita harus antri di depan komputer gantian. Setelah itu kita harus print. Setelah kita printnya, hasil printnya kita harus gambar sendiri. Jadi kita harus tarik garis kalau setiap ada perubahan, kita harus tarik garis lagi. Kadangkala berwarna-warni, jadi kita bisa tahu support resistennya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang semua sudah dalam software. Apa grafik yang digunakan? Pergerakan harga forex, emas, atau oil ini dapat digambarkan sebagai grafik. Ada banyak grafik yang bisa dipakai, namun umumnya grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca. Grafik candlestick juga memuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah. Ini contoh grafik candlesticknya. Dan apa fungsi analisis teknikal? Analisis teknikal memiliki beberapa kegunaan di dalam trading, antara lain mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisa harga berdasar data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya trader mengikuti pola yang terjadi. Kalau harga cenderung naik, trader akan membuka posisi beli. Sebaliknya, saat harga cenderung turun, trader akan membuka posisi jual.
Untuk menentukan tren bisa dengan menggunakan tools atau indikator. Mungkin ini banyak sekali saya lihat sesepuh-sesepuh forex ya. Jadi mungkin ini kita flashback aja karena banyak juga dari saya lihat ini banyak pendatang-pendatang baru. Jadi mungkin yang kita bawakan malam ini bagi sesepuh forex ini udah biasa, tapi kita flashback lagi lah, belajar kembali sama-sama. Nah, yang kedua, analisis teknikal ini mempunyai fungsi memberikan sinyal, di mana analisis teknikal dapat membantu trader menentukan keputusan jual atau beli, biasanya menggunakan bantuan indikator juga. Apa yang dimaksud dengan indikator analisis teknikal? Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Ada banyak sekali indikator dalam analisis teknikal. Yang paling umum digunakan misalnya moving average. Ini agak simple. MACD atau moving average convergence divergence, RSI, relative strength index, stokastik, parabolic SAR, Bollinger Band, dan lainnya. Yang harus diingat adalah tiap indikator ini memiliki karakter dan cara penggunaannya masing-masing berbeda. Sebagai contoh, moving average atau sering disingkat MA. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu produk, entah itu forex, emas, atau oil, dalam suatu rentang waktu. Misalnya dalam waktu 50 hari atau sering disebut MA50. Cara penggunaan indikator ini adalah melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Apabila grafik harga memotong, seperti yang nanti ya, jadi apabila harga grafik memotong MA5 ke atas, dianggap sinyal beli. Sedangkan sebaliknya, bila harga memotong MA50 ke bawah, dianggap sebagai sinyal jual. Ini yang saya harus tekankan, bahwa yang harus diingat dari technical analysis adalah kita harus memahami pertama karakteristik dari indikator. Yang kedua, kita harus mempelajari karakteristik dari pasar atau produk yang akan kita tradingkan. Pelajari dengan sesama tiap indikator, karena setiap indikator mempunyai ciri dan karakteristik yang sendirinya berbeda dengan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan pasar atau produk. Ini masing-masing juga berbeda satu dengan yang lain. Ini saya ambil contoh produk yang sama, yaitu perbankan. Saya ambil contoh dari saham lokal ya. Ini menggunakan MACD. Jadi kita menggunakan moving average convergence divergence. Ini dari MACD 2012 ke 2020. Ini dari 6 event. Ini hanya satu yang gagal. Dari BRI, ini 7 event, semuanya sukses. Ini saya dapat dari teman ya. Ini saya dapat referensi dari teman. Bank Mega, ini 3 event, 3-3-nya sukses. BCA, 3 event, 3-3-nya sukses. Gold, dari 8 event, hanya 3 yang gagal. Euro, dari 10 event, 50%-nya sukses. Jadi yang harus kita ingat adalah pasar berbeda, karakteristik berbeda. Sama juga ini saya lihat di pound sterling, dari 15 event, 9-nya sukses atau 60%. The case of the technical analysis. Ini adalah alat yang diturunkan dari sains. Jadi pendekatannya berdasarkan statistik. Tapi di dalamnya memiliki banyak seni. Jadi untuk sukses kita harus bayar harga.
belajar sekarang atau nanti. Oke? Demikian pembahasan saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke host Bu Frista Masengi. Iya, oke. Saat ini kita berikan kesempatan bagi teman-teman webinar untuk bertanya dalam kolom komentar. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman webinar, jangan lupa ya guys untuk add FB serta follow IG dan juga subscribe YouTube channel kami semuanya VIFX Manado. Ya, bagi ada teman-teman yang bertanya seputaran materi pada malam hari ini dengan tema teknikal versus fundamental. Bagi ada teman-teman yang mau bertanya silakan ketik kolom komentar ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman webinar, saya juga mau ingatkan jangan lupa juga kita untuk jaga kesehatan kita. Jangan lupa kita menjalankan program pemerintah di era pandemi COVID-19 ini. Kita harus jaga kesehatan, kita harus pakai masker, dan juga sering cuci tangan. Kita harus jaga, kita harus aman, imun, dan iman. Ya, bagaimana? Ya, ini sudah ada pertanyaan ya dari Pak Ramdhani ya. Ya, bagaimana money management untuk bagaimana bisa dijawab langsung oleh Pak Wong. Pertanyaan bagaimana Kita simpan dulu 3 pertanyaan. Iya, kita simpan 3 pertanyaan dulu ya guys. Iya, bagaimana money management untuk tips trading? Apakah memanfaatkan liquid broker atau seperti apa? Ya, kita tampung dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya guys. Iya, yang kedua ini bagusnya analisa fundamental atau teknikal. Iya, ada juga yang bertanya lebih akurat mana, fundamental atau teknikal? Iya, apakah teknikal analisis fundamental dapat digabungkan dengan teknik analisis teknikal? Iya, bagaimana nanti akan langsung saja dijawab oleh Pak Wong. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Pak Ramdhani Hunto. Selamat malam Pak. Moderator, saya ingin bertanya bagaimana money management untuk tipe positioning trading? Apakah memanfaatkan leverage? Untuk pengalaman saya sendiri sih, money management ini memang harus kita atur ya. Jadi posisi keuangan kita juga harus disesuaikan dengan berapa jumlah transaksi yang akan kita pakai di pasar. Kalau pengalaman saya sih 10-20% Pak. Jadi yang kita pakai untuk trading ya. Dan kebanyakan untuk posisi yang saya untuk tradingnya, saya manfaatkan 80%-nya itu untuk backup. Jadi penting juga money management dan penting juga jumlah lot dalam kita bertransaksi. Kalau saya sendiri sih pengalamannya 20% Pak, jadi 80%-nya itu untuk backup. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Ramdhani? Oke, yang kedua ini dari Bu Ana
analisa ya. Dari Bu analisa ya, bagusnya apa analisa fundamental atau teknikal? Kalau menurut saya sih dua-duanya bagus Bu ya. Tinggal kita tentukan nih, kalau kita tradingnya mau jangka panjang, ini berarti kita akan menggunakan lebih condong ke ke fundamentalnya. Kalau untuk teknikal, kita itu lebih ke daily trading atau ke jangka pendeknya. Kalau mau ditanya dua-dua bagus Bu. Karena seperti tadi yang saya jelasin bahwa fundamental ini seperti alarm. Jadi dia juga bisa menunjukkan arah kemana, apakah data US dollar atau data Amerika ini bagus, berarti otomatis kita sudah tahu arahnya, trennya itu adalah dolarnya akan strong. Nah, setelah kita mengetahui soal tren atau arahnya, barulah kita melakukan analisa melalui teknikal. Kira-kira entry-nya itu, posisi kita masuk pasar itu di harga berapa, itu kita bisa lihat dari analisis teknikal. Oke, yang berikut Ronald Maleke, menurut Bapak analisa apa yang paling bagus dipakai dalam trading? Semuanya bagus Pak Ronald. Semuanya bagus, cuman yang cocok aja dengan kita. Tapi kalau yang cocok dengan saya Pak, selama ini moving average. Jadi itu lebih simple. Jadi kalau menurut saya semua analisa itu bagus karena sudah dilakukan tes oleh para ahlinya otomatis. Jadi kita hanya mengikuti aja, karena ikut aja lah, ahli sudah analisa pasti mereka sudah menganalisa pasti bagus. Jadi semua analisa teknikal itu bagus, tinggal cocoknya atau kita harus benar-benar menguasai atau tahu karakteristik dari masing-masing teknikal yang kita pakai. Oke, Pak Ronald. Ini selamat malam Pak, dari Melodia Puji. Apakah teknik analisis fundamental dapat digabungkan dengan teknik analisis teknikal saat hendak mengambil posisi di pasar? Atau sebaliknya, cukup satu saja yang digunakan? Terima kasih. Oke Pak, pertanyaan dari Melodia Puji ya. Sudah saya jawab tadi. Jadi analisis fundamental ini bisa aja digabungkan Pak. Kalau datanya fundamental ini bagus, dan begitu kita melihat grafik atau teknikal yang kita gunakan ini juga arahnya ke atas atau bullish, otomatis ini lebih kencang harganya akan naik. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa digabungkan, bisa lebih bagus malah. Yang berikut, selamat malam Pak Wong, saya mau bertanya, biasanya kan dalam satu hari ada lebih dari satu news. Apakah hasil news yang satu dengan yang lain berbanding terbalik? Yang satu merah, yang satu hijau. Yang satu merah, yang satu hijau. Yang satu merah, yang satu, oh yang satunya jelek, satunya bagus. Bagaimana solusi sebaiknya untuk untuk bertransaksi? Oke, ini seperti kayak melihat pertandingan tinju. Jadi untuk melihat ini kita harus ada partai utama, ada partai tambahan. Jadi di fundamental analysis pun itu ada berita yang major atau yang utama, ada yang high impact, ada yang medium impact. Kalau sama-samanya high impact, yang satunya ini jelek, yang satunya bagus, ini berarti datanya mix. Biasanya kalau data mix, referensinya kita itu pasti harga sideways atau tidak bergerak. Kalaupun bergerak nanti tidak akan banyak fluktuasinya. Jadi pasti datanya mix.
Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana teman-teman yang lainnya? Kalau belum puas mungkin bisa nanti chat aja langsung di kolom WhatsApp kita yang sebentar lagi akan dikirim sama tim media. Ini tidak enak ini, banyak sesepuh yang hadir ini malam ini nih. Ada Pak Ardi ini, jagonya juga ini. Ini saya copy paste Pak ya, ilmunya. Oke, berikut Muhammad Sandi. Selamat malam Pak. Untuk trading di oil dan gold, apakah kita juga bisa menggunakan data dari Forex Factory dan bagaimana tipsnya? Oke, Pak Muhammad, otomatis data-data yang ada di Forex Factory ini kita bisa pakai ya untuk di oil dan gold. Di oil juga itu ada crude inventories ya. Ini data crude inventoriesnya Amerika. Ini memperlihatkan soal cadangan stok minyak mentah di Amerika. Saya juga bisa melihatnya datanya dari Forex Factory. Jadi kalau datanya ini overstock atau kekurangan stok, itu kita juga bisa pakai untuk transaksi langsung bisa transaksi gitu ya. Jadi kalau kalau memang data ikut inventoriesnya itu banyak, berarti kecenderungan harga itu akan turun. Sementara kalau kekurangan, harga akan naik. Begitu juga dengan emas. Kalau emas ini berbanding terbalik dengan data-data yang dirilis oleh Amerika, karena kita tahu bersama bahwa tolak ukurnya tetap adalah kiblatnya tetap data Amerika. Jadi kalau data Amerikanya jelek, otomatis komoditi seperti gold cenderungnya naik. Atau sebaliknya kalau datanya bagus, Amerika otomatis lawannya akan turun, termasuk emas. Jadi kalau dibilang bisa Pak. Dari analisa juga, apa kelemahan dari kedua jenis analisa ini? Kalau saya bilang sih, untuk kelemahan saya belum pernah menemukannya ya. Kalau untuk fundamental seperti tadi, jadi kalau fundamental ini, berita ini tidak ada apa ya, jadi tidak ada tanda dia untuk balik arah. Jadi kalau seperti contoh, begitu informasi soal penyebaran COVID bertambah, ini biasanya harga emas akan naik. Isu gelombang pandemik kedua ini akan membuat harga naik. Tapi kalau tidak ada berita soal penemuan vaksinnya, ini tidak akan membuat harga itu balik. Jadi kejelekannya kalau saya lihat, kelemahannya ya, bukan kejelekan, kelemahannya yaitu di fundamental itu kita tidak bisa tahu kapan harga itu balik, kecuali ada berita susulan yang akan membuat harga suatu itu berbalik arah sesuai berita. Itu aja. Kalau teknikal, ya ini yang kita harus tahu adalah setiap produk atau pasar itu berbeda karakteristiknya. Begitu juga dengan indikator yang akan kita gunakan. Jadi indikator yang akan kita gunakan ini kita benar-benar harus kuasai. Jadi tips saya, kalau samalah seperti teman-teman kalau biasa mungkin menggunakan iPhone dengan sistem iOS-nya, otomatis pada saat kita mau beralih menggunakan handphone mungkin Samsung yang menggunakan sistem Android, itu otomatis akan ada penyesuaian di sistemnya aja, belajar lagi bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara buka ininya. Nah seperti itu, teknikal juga seperti itu. Jadi paling tidak kalau kita udah nyaman dengan satu sistem dengan teknikal, ya itu aja yang kita gunakan. Itu aja yang kita gunakan untuk menganalisa dari sisi teknikal untuk suatu produk. Dan kebiasaan saya dari dulu trading hanya di beberapa produk yang saya sudah
pantau dari sekian lama. Jadi produknya kita harus mengerti karakteristiknya, dan untuk teknikalnya juga kita harus mengerti karakteristiknya. Itu aja. Tadi sampai di mana ya? Analisa mana ya? Analisa ya, ada kelemahan dan kelebihan. Oke, yang berikut, bagaimana mengatasi keterlambatan sinyal yang diberikan indikator. Indikator apa yang baik untuk trading gold? Nah, ini kalau keterlambatan sinyal ini, bagaimana mengatasi keterlambatan sinyal dari indikator? Maksudnya ini sinyalnya keluar, harga udah berubah. Ya, kembali lagi. Jadi, tetap kita tidak akan bisa mengetahui yang pasti. Ya, yang pasti. Jangan kita berpikir bahwa kalau sinyal keluar itu udah bisa langsung beli atau jual. Sebaliknya, kalau dikatakan terlambat, ya sebenarnya kuncinya yang penting kita harus masuk posisi dan disiplin. Jadi kalau memang ada kita harus gunakan stop loss, ya kita harus pasti gunakan stop loss. Jangan sampai kita nggak gunakan yang namanya stop loss. Oke. Jadi kalau udah terlambat sinyalnya udah agak jauh, ya berarti kita urungkan niat untuk transaksi. Kalau sudah terlambat. Nah, indikator apa yang baik, yang paling baik untuk trading gold? Kalau saya bilang sih seperti tadi ya, semuanya baik. Tinggal tergantung kita nyamannya, kuasainya, ngertinya karakteristiknya untuk teknikal yang mana, teknikal analisis yang mana, atau indikator yang mana. Jadi tergantung dari kita sendiri, kira-kira mana yang cocok, yang kita ngerti karakteristiknya. Oke. Selamat malam Pak Wong, analisa fundamental apa saja yang berdampak pada pergerakan harga emas? Oh, ini sudah ya tadi ya? Tips-tips apa saja yang harus kita ambil dalam memilih saham? Saham ya? Nah, ini ada pemain saham ini ya. Kalau saham saya belum seberapa kuasai ya, kalau untuk saham-saham lokal ya. Tapi kalau untuk produk yang akan kita ambil secara umum, pasti ya kita harus sudah bisa memahami karakteristik juga dari produk yang akan kita transaksikan. Dan otomatis ini akan memudahkan kita untuk menganalisa. Kalau untuk saham-saham, tips-tips untuk saham yang apa yang harus saya pilih, ini mungkin saham lokal ya Pak Abi ya. Ini Pak Abi yang dari mana ya? Dari Manado. Ini kayaknya bukan saham lokal Pak ya. Jadi kita tidak ada saham sih. Kalau untuk produknya, kita untuk produknya mata uang. Jadi emas, minyak bumi. Kalau saham mungkin ada, tapi saham-saham CFD ya, punya luar. Tetap kita harus mengetahui juga. Jadi produk apa yang harus kita pilih ya, kita harus sudah pernah melakukan seperti seperti melakukan survei atau sudah sering bertransaksi. Kalau mau dibilang, jadi kita harus kuasai apa yang harus kita transaksikan, kita harus kuasai otomatis. Kalau mau memilih dengan analisa teknikal fundamental, semua pendekatan bisa Pak. Jadi melalui pendekatan teknikal analisis atau fundamental analisis, dua-duanya bisa.
Pak Ronald, apa mungkin kejadian politik di Indonesia bisa mempengaruhi fundamental forex global? Politik di Indonesia, saya rasa sih agak kecil ya kemungkinannya ya. Apakah bisa berpengaruh ke fundamental forex? Agak kecil sih kemungkinan Pak Ronald ya. Terus yang berikut, selamat malam Pak, teknikal yang terbaik untuk pair Euro USD apa ya Pak ya? Kalau saran saya sih mungkin bisa menggunakan stokastik, MACD, sama RSI. Jadi jangan banyak-banyak juga sih. Jadi kalau untuk teknikal yang selama ini saya pakai hanya 3-4 teknikal analisis saja. Semakin banyak kita pakai soalnya semakin bingung. Kalau kita pakai 10 pasti 5 suruh beli, 5 suruh jual. Jadi otomatis kita nggak masuk pasar. Jadi kalau saya bilang pilih teknikal yang sudah Anda kuasai. Kalau saya sih paling banyak memakai stokastik, MACD, RSI, moving average tentunya pastinya. Oke. Oke, ada lagi? Host Ibu Frista? Iya. Iya, sudah semua ya Pak pertanyaan Pak Wong sudah jawab pada malam hari ini dengan baik dan benar. Sebelum saya mau tutup webinar kita pada malam hari ini, jangan lupa juga untuk add Facebook kami dari tim media kami, follow Instagram kami, serta subscribe YouTube channel kami seperti yang ada di atas ini. Iya. Oh iya, seperti yang ada di bawah ini ya. VIFX Manado. Ya, oke guys, sekian webinar kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Dan juga jangan lupa untuk hari Kamis tanggal 3 ada webinar dengan pembawa materi yang begitu cantik, pinter, dan tentunya sudah berpengalaman di dunia PBK, yaitu Ibu Binyo dari Surabaya. Oke, sekian, terima kasih. Salam profit.